Semua syariat para nabi alaihimussalam adalah merupakan satu kesatuan meskipun berbeda-beda manhajnya. Muallif berkata, fajami'u syara'i'illahi, maka semua syariat Allah, kulluha, seluruhnya, taltaqi, bertemu pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, fi ikhlasil ibadati lillah, bertemu dalam hal mengikhlaskan ibadah karena Allah. Yang kedua, wal khudu'i lahu wal istislamu li syar'ihi, dan semua syariat-syariat Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu bertemu dalam hal ketundukan, kepatuhan kepada syariatnya. Yang ketiga, wal iltizamu bi amrihi wa nahyihi, dan semuanya komitmen di atas perintah Allah dan larangan-larangannya. Wa in tanawwa'at asy-syara'i'u, meskipun syariat-syariat itu bermacam-macam, wa ta'addadat al-manahiju, dan banyak manhaj, tidak hanya satu manhaj. Kama warada fil hadis, sebagaimana yang telah terdapat di dalam hadis, di mana Nabi bersabda, nahnu ma'syarul anbiya, kami sekalian para nabi, auladu allatin, adalah anak-anak sepertirian, dinuna wahidun, agama kami satu. Jadi disinilah kita akan mempelajari bab ini, dan bab ini penting sekali untuk dipelajari oleh setiap muslim, sehingga setiap muslim yang telah berusaha mempelajari ke arah ini, maka dia akan memiliki wawasan dalam keislamannya. Dia akan memiliki wawasan yang kuat dalam keislamannya dan tidak kaku. Dan dengan mempelajari kesatuan syariat seperti ini, seseorang akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertemuan antar syariat para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya bertemu dalam satu hal. Yang pertama, yaitu ikhlasul ibadah lillah,
Dan ini tidak akan terjadi setelah satu tatanan atau satu millah atau satu kepercayaan atau satu bentuk ibadah ketika sudah menyimpang dari agama para rasul, maka tidak akan lagi ketemu. Contoh seperti apa? Seperti ketika umatnya Nabi Nuh keluar dari akidahnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam sampai kepada 10 keturunan ke bawah, semuanya menyembah hanya kepada Allah, sesuai dengan syariat yang ditanamkan oleh Nabi Adam dan oleh anak-anak Nabi Adam. Ya, anak-anak Nabi Adam seperti siapa? Nabi Shesh, Nabi Idris, diteruskan lagi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh ini yang terparah, penyimpangan sudah luar biasa. Nah, ini contohnya. Ketika agamanya manusia sudah mulai menyimpang dari agamanya para nabi dan rasul, maka tidak ketemu lagi sudah. Kenapa? Karena agama yang mereka lakukan sudah tidak lagi ikhlas karena Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka, kenapa Nabi Nuh diutus kepada mereka untuk mengembalikan mereka lagi kepada menyembah hanya kepada Allah. Karena terjadi penyimpangan dalam penyembahan, sebagaimana dalam surah ke-71 yang punya Android, barangkali nanti tak suruh membaca maknanya ya. Surah 71, surah Nuh ayat ke 23, di mana Allah mengkisahkan tentang Nabi Nuh yang berdebat dengan kaumnya. Mereka berkata kepada Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Coba artinya. Artinya sudah ketemu? Belum siap. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, kata mereka. Jangan tinggalkan Wat. Ini yang disembah oleh mereka. Wat saat itu. Wala suwa'an, suwa'. Wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang yang disembah di masa Nabi Nuh alaihissalam. 5 orang ulama ini siapa? 5 orang ini siapa? Para ulama. Para ulama. Namun karena harismatiknya sangat tinggi, seiring dengan bergesernya waktu, maka iblis datang kepada mereka setelah mereka sudah pada mati agar dibikin monumennya. Pertama foto. Ya foto kayak yang di tembok itu. Karena saat itu belum dilarang dalam agama. Kemudian beranjak kepada monumennya. Dibikin monumennya. Sampai kepada daripada sekedar monumen, ya disembah aja sekalian. Nah, saat kapan mereka menyembah itu? Saat dai-dai kepada tauhid sudah tidak punya kekuatan. Ada tapi nggak punya kekuatan.
Sedangkan kelompok mereka yang kelompok iblis ini lebih kuat daripada kelompok ahli tauhid. Saat itulah disembah. Maka cukup menjadi kerepotan Nabi Nuh alaihi salam. Ini satu hal ya. Ketika manusia sudah menyimpang dari agama para nabi dan rasul, nggak ketemu. Nah ini. Tapi ketika belum menyimpang, misalnya setiap umat masih mengikuti agama nabinya, ya, umatnya Nabi Nuh misalnya masih mengikuti akidahnya Nabi Nuh, begitu juga nabi-nabi berikutnya, maka mereka tetap di atas ikhlasul ibadah lillah, tetap di atas ikhlasnya ibadah karena Allah. Begitu juga apa yang pernah terjadi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu manusia telah tidak lagi di atas manhaj nubuwah, tidak lagi ibadahnya di atas ikhlas karena Allah. Jadi kalau yang dimaksud ikhlas karena Allah di sini artinya ibadahnya itu diperintah oleh Allah, diwahyukan dari langit, diperintahkan kepada nabinya, diperintahkan kepada umatnya, dan umatnya menjalankan sepenuh hati karena mengharap ridha Allah. Itu namanya ikhlasul ibadah lillah. Jadi ibadah tersebut benar-benar dari Allah yang dibawa oleh nabi masing-masing. Di masa Nabi Ibrahim, manusia telah menyimpang. Terjadilah peperangan antara Nabi Ibrahim dengan umatnya. Kenapa? Karena sudah tidak lagi ada kecocokan antara keikhlasan umatnya Nabi Ibrahim dengan keikhlasan Nabi Ibrahim, sudah beda. Yang Nabi Ibrahim jurusannya kepada Allah, sementara mereka kepada berhala. Ini sudah beda sudah. Maka terjadilah ketidakcocokan itu. Demikian pula di masa Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa dengan Fir'aun gak pernah ketemu. Kapan Fir'aun bisa ketemu dengan Nabi Musa? Ketika Fir'aun beriman. Ketika tidak beriman, sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena sudah beda keikhlasannya. Nabi Musa ikhlasnya karena Allah sesuai dengan perintahnya. Fir'aun ikhlasnya karena nafsunya nyembah berhala. Terbukti istri Fir'aun. Ketika istri Fir'aun beriman kepada dakwahnya Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Musa. Ketemu. Bahkan termasuk wanita pilihan pada akhirnya. Di dalam Al-Quran itu sampai ada ayat di mana Allah akan menghadiahkan istana khusus kepada Asiyah, istri Fir'aun. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa nanti di surga Asiyah akan dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa yang akan dinikahkan dengan Rasulullah, termasuk Asiyah binti Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam ibunda siapa? Nabi Isa alaihis salam akan dinikahkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya enggak seberapa sahih karena ada di dalam kitab sirah ya. Begitu juga di zaman Injil berlaku. Di zaman Injil berlaku, ketika orang-orang Kristen melenceng dari akidahnya Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya benar-benar ikhlasul ibadah lillah. Sementara orang-orang Nasrani terpengaruh oleh
kebrutalan orang-orang Yahudi, sampai akhirnya menganggap Nabi Isa itu Tuhan dan anak Tuhan. Nah, sudah nggak ketemu sudah. Kaum Nasrani, orang Kristen, sudah nggak ketemu dengan akidahnya Nabi Isa alaihissalam sampai kapanpun. Sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Bagaimana ketemu? Nabi Isa mengajak manusia menyembah Allah, betul nggak kira-kira? Sementara mereka malah menyembah Nabi Isa gitu loh. Kan ketemu nggak kira-kira? Nggak ketemu. Loh, kita kan justru memuji Nabi Isa dengan menyembahnya itu. Iya, tapi dengan cara yang salah gitu loh. Wong bukan untuk disembah kok disembah. Kan ke sana nanti. Lah ini sudah nggak ketemu. Orang Nasrani kalau sadar mereka tidak akan pernah ketemu dengan Nabi Isa alaihis salam. Kenapa? Karena Nabi Isa Muslim, sedangkan mereka kafir. Mereka justru menyembah Nabi Isa itu sendiri, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak akan ketemu. Akidah Nabi Isa alaihis salam dengan akidah orang-orang Nasrani sekarang, ya bainas sama was sumur, nggak akan pernah ketemu. Meskipun mereka memuji-muji siang malam, Yesus, 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 Yesus misalnya, nggak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena Nabi Isa menyembah Allah, mereka malah menyembah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sampai nanti akan terjadi antara Nabi Isa alaihissalam berdebat, ya, berdebat dengan orang-orang Nasrani. Di mana pada saat Allah bertanya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, apakah engkau yang menyuruh orang-orang Nasrani menyembah kepadamu? Lah ini permasalahannya. Maka Nabi Isa pun kemudian melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, wa idh qala Allahu, dan ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni, engkaukah yang berkata kepada manusia, jadikan aku wa ummi dan ibuku ilahaini, dua Tuhan min dunillahi, selain Allah? Itu pertanyaan Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, tidak layak aku berkata sesuatu yang aku tidak ada kebenaran dengannya. In kuntu qultuhu faqad alimtah, jika aku berkata maka engkau sungguh mengetahui hal itu. Faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui
apa yang ada pada diri engkau. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal yang gaib. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena saat itu Allah bertanya kepada orang-orang Nasrani. Jadi Allah jadikan orang Nasrani nanti pinter debat, ya gitu ya, berdebat dengan Nabi Isa, ya, di hadapan Allah. Mereka nanti akan berdebat dengan Nabi Isa di hadapan Allah. Maka kata mereka apa? Ketika mereka ditanya oleh Allah, apakah kalian disuruh menyembah kepada Nabi Isa? Mereka pun mengatakan, iya, kami diajari untuk menyembah kepada Nabi Isa. Subhanallah. Ya. Tapi ini sudah di akhirat nanti gitu. Allah jadikan sebagai ibroh sekarang ini. Ya, kalau orang Nasrani tahu, insya Allah tobat mereka. Jadi nanti mereka dibikin apa ya? Berdebat dengan Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil, kemudian rambutnya menjadi panjang. Rambutnya menjadi panjang. Kemudian setiap malaikat memegang satu rambut. Jadi tubuhnya itu menjadi apa namanya? Berambut. Semua sekujur tubuh. Ya. Sekujur tubuh menjadi tumbuh rambut. Ya. Kemudian setiap malaikat memegang satu rambut, diseret menuju ke hadapan Allah. Diseret menuju ke hadapan Allah. Sampai kapan? Sampai kalau nggak salah, saya nggak siapkan tadi. Di hadapan Allah itu dia dihukum untuk menyelesaikan masalah itu 1000 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya Allah singkap kebenaran Nabi Isa alaihi salam. Maka kemudian orang-orang Nasrani itu dimasukkan ke dalam neraka seluruhnya. Ya, ini contohnya. Sudah tidak sejalan akidahnya. Nabi Isa menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka malah menyembah Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga di umat Islam ini. Ya, di umat Islam ini. Makanya di umat Islam ini ada Ahlus Sunnah, ada Ahlul Bid'ah. Nah, di sini masalahnya. Ya. Semua manusia yang lahir saat ini semuanya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang hidup di masa Nabi diangkat jadi Rasul dan yang lahir setelah Nabi diangkat jadi Rasul sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, di permukaan bumi ini semuanya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di antara umat itu ada yang taat, di antara umat ada yang tidak taat. Makanya ada Ahlus Sunnah, ada Ahlul Bid'ah. Kenapa? Ahlus Sunnah adalah golongan yang paling selamat di dalam Islam. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah lah yang ibadahnya, keikhlasannya benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semacam para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang sejalan dengan para tabi'in. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar komitmen terhadap ibadahnya Rasulullah
terhadap akidahnya Rasulullah, terhadap manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka kemudian menjadi golongan yang paling selamat. Ketika Nabi bercerita bahwasanya kaum Bani Israel berpecah belah menjadi 71 golongan. Kaum Nasrani menjadi 72 golongan. Semuanya dikatakan yang selamat cuma satu, yang lain masuk neraka. Kok bisa? Iya, karena yang lain itu telah menyelisihi akidahnya Rasulnya, telah menyimpang dari manhajnya para nabinya. Makanya mereka kemudian terlempar ke neraka. Kecuali satu. Satu siapa? Yang tetap komitmen terhadap akidah nabinya. Kapan? Di masa masing-masing. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Karena kalau sekarang sudah masanya siapa? Masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masanya Al-Qur'an, sudah masanya sunnah Nabi, ya. Sudah masanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di masa masing-masing. Kemudian Nabi mengatakan bahwa umatku terpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Ternyata sama. Loh, kenapa kok begitu? Iya, itu sudah sunnatullah. Pasti dari umat itu ada kebenaran. Satu saja kebenaran itu. Karena kebenaran itu tidak akan ada duanya dalam segala waktu. Kebenaran hanya satu dalam segala waktu. Nah, kemudian Nabi mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Kenapa demikian? Karena yang lain itulah yang menyimpang, yang tidak komitmen di atas manhaj, metodologi, sistem dalam beragama. Makanya Nabi ketika ditanya, siapa mereka? Satu golongan yang selamat itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Dalam riwayat pertama, rawahu Abu Dawud, al-jamaah kata Nabi, yaitu al-jamaah. Kemudian ketika ditanya lagi dalam kesempatan yang lain, Nabi menerangkan siapa yang dimaksud al-jamaah, yaitu pada riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Satu golongan itu adalah apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini artinya agama yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya saat itu. Maka siapapun manusia belakangan sampai kepada kita yang dalam beragama sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, keislamannya persis seperti keislaman Rasulullah dan para sahabatnya, itulah yang dimaksud satu golongan yang selamat. Kenapa? Karena mereka masih satu jalan, ada titik temu dengan Nabi. Dalam masalah iman ada titik temu, dalam masalah ibadah ada titik temu, tidak menyimpang. Nah, begitu ada umat Islam menyimpang dari sunnah Rasul, sudah nggak ketemu, sudah beslah sampai hari kiamat nggak ketemu. Contohnya gimana? Lah iya, Rasulullah itu
selama hidupnya para sahabat ketika masih sama-sama hidup, imam 4 ketika masih sama-sama hidup, imam yang 7 ketika masih sama-sama hidup, gak ono sing maulud Nabi itu, gak ono. Kemudian muncul orang-orang Syiah, alasannya cinta Nabi, mengadakan maulud Nabi. Padahal tidak ada dalam sejarah di mana Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, di saat itu nggak ada. Berarti terjadinya maulud Nabi itu penyimpangan terhadap manhaj. Ketemu dengan Nabi nggak akan pernah ketemu. Sampai kapan? Sampai ada onta bisa masuk lubang jarum. Kata Allah dalam Al-Quran, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai ada cerita onta bisa masuk lubang jarum, baru mereka akan masuk surga. Apa mungkin? Enggak akan mungkin. Ini sudah menyimpang sudah. Selamatan orang mati misalnya, Nabi enggak pernah mengadakan. Bahkan Masya Allah, saya dulu ketika mulai mengkritisi gitu ya, ternyata di kitab-kitabnya Imam Syafi'i, di kitab-kitabnya para ulama Syafi'iyah itu lengkap sudah keterangan tentang larangan selamatan orang mati itu lengkap. Tapi kenapa terjadi? Terjadinya kalau saya amati para jamaah, karena umat Islam ini dalam sejarahnya sudah tidak lagi mulus jalannya. Ya ketika masih berjalan di atas Quran dan Sunnah, mayumkin, nggak mungkin. Ketika masih berjalan di atas Quran dan Sunnah, nggak mungkin. Fikihnya pun masih fikihnya para ulama Ahlus Sunnah, nggak mungkin. Tapi permasalahannya, banyak kaum muslimin semangat beragama memasuki pintu yang salah. Ada yang memasuki pintu lewat Khawarij sehingga suka mengkafirkan orang. Ada yang memasuki pintu lewat Syiah sehingga mengkafir-kafirkan para sahabat. Ada yang memasuki pintu lewat Tarekat Sufiyah, akhirnya apa? Tahlilan. Ya. Tarekat Sufiyah akhirnya apa? Tahlilan. Lah itu akhirnya nggak ketemu sudah. Memasuki semangat dalam berislam salah, nggak ketemu sudah. Dengan Rasulullah nggak akan pernah ketemu. Sampai dalam hadis dikatakan bahwa antara sunnah dan bid'ah itu tidak akan pernah ketemu hatta yarida al-Kautsar. Sampai nanti ke Telaga Kautsar baru ketemu. Di mana kata Allah, wah ada rombongan banyak. Ya, kata Allah, ini umatku, kata Rasulullah. Apa kata Allah? Mereka mau ke neraka Muhammad. Loh, kenapa ke neraka? Kamu tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal kamu. Lah ini contohnya. Nggak akan ketemu. Ya. Ini umat Islam saja. Ketika nyimpang dari sunnah, maka tidak akan pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kalau sudah kena bid'ah para jamaah, dia akan terperangkap oleh kejahatan demi kejahatan. Makanya Nabi pernah memberikan peringatan, di mana Nabi duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian Nabi membuat garis lurus satu, terus garis lurus yang ada di kanan kirinya. Apa kata Nabi? Hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Kemudian menunjuk ke arah jalan-jalan ini. Wala tattabi'us subula. Janganlah kalian sibuk mengikuti jalan-jalan ini. Fatafarraqu bikum an sabili. Maka akan menyebabkan kamu terbelah dari jalan yang lurus ini. Sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara ikhlasul ibadah lillah. Pertemuan antara syariat para nabi terletak di mana? Ikhlasul ibadati lillah. Yang kedua, wal khudu'i lahu wal istislamu li syar'ihi.
bertemunya di atas sama-sama tunduk, sama-sama patuh kepada syariat Allah. Nabi Nuh tunduk kepada syariat yang ditunjuk, Nabi Ibrahim kepada syariat yang ditunjuk, Nabi Musa kepada syariat yang ditunjuk. Begitu juga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun tunduk patuh kepada syariat yang ditunjuk untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pertemuan syariat para nabi, walaupun berbeda-beda. Mungkin sholatnya nggak sama, mungkin sholatnya Nabi Ibrahim juga nggak sama dengan sholatnya Nabi Musa, rokaatnya mungkin juga nggak sama, puasanya mungkin juga nggak sama, tapi sama-sama dari Allah, sesuai dengan kondisi saat itu. Dan Nabi Ibrahim taat, begitu juga Nabi Musa, dengan sholat yang diperintahkan kepada Nabi Musa sesuai dengan kondisi saat itu, dan Nabi Musa taat. Ini artinya sama-sama tunduk, sama-sama patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, waltizamu bi amrihi wa nahyihi. Semua syariat-syariat para nabi tadi sama-sama dalam rangka komitmen terhadap perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Semua para nabi, para rasul, komitmen terhadap perintah Allah dan larangan-larangannya. Meskipun berbeda-beda syariatnya, tidak sama satu dengan yang lainnya. Ya, makanya Nabi mengatakan, kami para nabi ini seperti anak pertirian. Ibunya beda-beda, tapi agamanya satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali kita punya wawasan seperti ini. Lalu terus gimana kesimpulan akhir daripada perjalanan agama Allah itu? Ini yang terakhir sekarang ya. Wa ba'da bi'tsati rasulihil karim Muhammadin afdhalus salati wassalam, dan sesudah diutusnya Rasul Al-Karim yang mulia Muhammad alaihi afdhalus salati wat taslim, maka asbahal islamu alaman ala syariatihi. Maka Islam ini kemudian menjadi nama khusus. Di masa Nabi Musa nggak terkenal Islam, pokoknya beriman gitu aja. Nabi Ibrahim beriman, ya, meskipun beliau juga menyebutkan dan aku adalah orang yang pertama Islam begitu. Tapi bukan nama. Di masa Nabi Muhammad resmi menjadi nama sebutan agama, yaitu Islam. Wa unwanan li ahli millatihi, dan menjadi tanda bagi pengikut agama ini. Di mana wala yasa'u ahadan, dan tidak ada kelapangan bagi seorang pun, minal jinni wal insi, baik dari jin dan manusia, al khuruja an dinil Islam, tidak ada kelapangan keluar dari agama Islam, alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengutus dengannya rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Kenapa? Sudah tidak ada nabi lagi. Maka Allah jadikan Islam sebagai tanda nama agama yang dibawa oleh nabi. Ya, kalau di zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa belum dipakai nama. Karena saat itu siapapun yang menyembah Allah, apa sebutannya? Beriman. Itu saja. Begitu Nabi Muhammad sudah terakhir, sudah tidak ada nabi lagi, perlu adanya tanda. Maka disebutlah agama ini Islam. Untuk apa? Untuk membedakan siapa yang taat ya kepada Allah dan siapa yang keluar dari agama Allah. Sampai-sampai Nabi dalam riwayat Muslim mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah ada seseorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, kata Rasulullah, Yahudiyun au Nasraniyun, baik dia yang mengatakan aku Yahudi atau yang mengatakan aku Nasrani, summa yamutu, kemudian dia mati, pada saat mati walam yu'min billadzi ursiltu bihi, sementara dia belum beriman kepada agama yang aku diutus dengannya. Apa kata Rasulullah?
illa kana min ashabin nar, melainkan dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena ketika Islam yang dibawa oleh Nabi sudah berjalan, kok masih nenteng-nenteng Injil, masih nenteng-nenteng Taurat, kan kafir namanya, non muslim. Sebab yang punya Taurat, yang punya Injil sudah mengganti hukumnya dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Dan ini yang tidak disadari oleh mereka. Tapi mereka yang sadar akhirnya bertobat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan? Dipersilahkan. Monggo. Baik, sampai di sini dulu. Semoga kajian kita malam ini menambah wawasan kita dalam berislam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.